Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian yang menonton video ini sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan Ibu Putri Amelia. Kali ini kita akan belajar mata pelajaran fikih tentang ibadah haji. Pada pembelajaran kali ini, Ibu menggunakan pendekatan saintifik dan menggunakan metode ceramah. Sebelum kita belajar bersama, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga dengan berdoa tadi kita mendapatkan keberkahan dan kelancaran dalam menuntut ilmu. Amin. Anak-anak, jangan lupa siapkan pulpen dan buku untuk mencatat materi yang kita pelajari hari ini. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai ibadah haji. Kira-kira tujuan pembelajaran hari ini apa ya? Jadi, tujuan pembelajaran hari ini diharapkan siswa setelah melihat dan memahami video ini, siswa dapat menyebutkan pengertian haji secara bahasa dan istilah. Dan yang kedua, setelah melihat dan memahami video ini, siswa dapat menjelaskan kembali hukum, syarat wajib, dan tata cara haji dengan benar. Anak-anak, coba kita dengarkan bersama-sama. Kira-kira ini bacaan apa ya? Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Coba tebak, ini bacaan apa? Iya, betul sekali. Tadi itu adalah bacaan talbiyah. Coba kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Kita ulang sekali lagi ya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Ibadah haji menurut bahasa yaitu keinginan yang sangat besar untuk menuju ke suatu tempat yang sangat diagungkan. Sedangkan menurut istilah, haji yaitu dengan sengaja mengunjungi Ka'bah di kota Mekah dengan syarat tertentu. Haji wajib dikerjakan dengan segera bagi muslim yang cukup syarat dan mampu untuk menunaikan ibadah haji. Hukum asal ibadah haji adalah wajib. Akan tetapi, dalam keadaan tertentu, hukum haji tersebut dapat berubah menjadi sunnah, makruh, bahkan haram. Nah, hukum tersebut berlaku karena beberapa alasan, yaitu yang pertama, wajib untuk pertama kali dan telah mampu untuk menjalankannya. Demikian pula bila bernazar atau berjanji untuk haji, maka haji tersebut wajib dilaksanakan. Yang kedua, sunnah. Apabila dapat mengerjakan ibadah haji untuk kedua kali, dan seterusnya. Yang ketiga, makruh. Apabila sudah pernah dilaksanakan, sementara masyarakat di sekelilingnya masih hidup serba kekurangan dan butuh bantuan untuk keberlangsungan hidup. Dan yang terakhir, haram.
jika pergi haji dengan maksud membuat kerusakan dan kegaduhan di tanah suci Makkah. Nah, anak-anak, ibadah haji wajib bagi muslim setelah memenuhi 5 syarat, yaitu yang pertama Islam, yang kedua akil atau berakal, nah tidak wajib bagi orang gila, yang ketiga baligh atau dewasa, yang keempat merdeka bukan budak, dan yang terakhir mampu. Nah, mampu tersebut ada beberapa pengertian, yaitu mampu dari segi jasmani dan rohani, mempunyai bekal yang cukup untuk pulang pergi ke Mekah dan keluarga yang ditinggalkan, ada kendaraan, baik milik sendiri atau menyewa, aman dalam perjalanan apabila terjadi perang atau hal-hal yang membahayakan jiwa, maka tidak wajib haji. Dan yang terakhir, bagi perempuan harus bersama mahramnya atau bersama perempuan lain yang dipercayainya. Anak-anak ibu, perhatikan ya video berikut ini tentang tata cara melaksanakan haji. Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima. Ibadah yang waktunya setahun sekali harus dilakukan sesuai dengan tata cara yang disyariatkan di dalam Islam. Tujuannya agar pelaksanaan haji dapat bernilai ibadah dan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini adalah tata cara pelaksanaan ibadah haji lengkap yang dirangkum oleh Tawaf TV. Tata cara berhaji dimulai dengan membaca niat dan memakai pakaian ihram di titik mikat yang telah ditentukan. Di titik mikat, para jamaah melakukan persiapan kegiatannya mulai dari mandi, mengenakan pakaian ihram, berwudu dan mengerjakan sholat sunnah ihram 2 rakaat. Setelah itu niat mengerjakan ibadah haji dengan membaca bacaan niat berhaji. Nawaitul hajja wa ahramatu bihi lillahi ta'ala, labbaik Allahumma bihajjati. Artinya, aku niat haji dan berhiram karena Allah Ta'ala. Aku sambut panggilanmu ya Allah dengan berhaji. Setelah mengenakan pakaian ihram dan berniat, jamaah umroh dilarang untuk melakukan hal-hal yang sudah ditentukan syariat. Bagi pria dilarang memakai pakaian biasa, memakai alas kaki yang menutup mata kaki, menutup kepala dengan peci, topi, dan sebagainya. Sedangkan bagi wanita dilarang memakai kaos tangan dan menutup muka. Sementara larangan yang berlaku secara bersamaan bagi pria dan wanita yakni memakai wangi-wangian, memotong kuku, mencukur atau mencabut rambut, memburu atau mematikan binatang apapun, menikahkan atau meminang wanita untuk dinikahi, bermesraan atau berhubungan intim, mencaci, bertengkar, atau mengeluarkan kata-kata kotor serta memotong tanaman di sekitar Mekah. Selanjutnya jamaah menuju Masjidil Haram di Mekah dan dianjurkan memperbanyak ucapan kalimat talbiyah. Adapun bacaannya yaitu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Yang berarti, aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu. Aku penuhi panggilanmu, sesungguhnya segala puji, nikmat dan kerajaan bagimu. Tidak ada sekutu bagimu. Langkah berikutnya dalam pelaksanaan ibadah haji adalah wukuf di Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Wukuf dimulai setelah matahari tergelincir sampai terbit fajar pada hari nahar atau hari menyembelih kurban, tepatnya tanggal 10 Zulhijjah. Saat wukuf ada beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu sholat jamak takdim dan qasar zuhur asar, berdoa dan berzikir bersama, membaca Al-Quran, sholat jamak takdim serta qasar maghrib isya. Selanjutnya yakni mabit di Muzdalifah, yang artinya menginap di Muzdalifah. Kegiatan ini dilakukan cukup dengan hadir sejenak di antara tengah malam sampai waktu terbit fajar pada tanggal 10 Zulhijjah. Dalam kegiatan ini jamaah diwajibkan mengambil batu kerikil sejumlah 49 butir atau 70 butir, tergantung berapa malam jamaah akan berada di Mina nantinya. Tahap selanjutnya dari pelaksanaan ibadah haji yakni jumrah aqobah atau lempar jumroh. Lempar jumroh dilakukan di Bukit Aqobah pada tengah malam tanggal 10 Zulhijjah bertepatan dengan malam Idul Adha menggunakan 7 butir kerikil. Setiap 1 kali lempar jumroh adalah 7 kali lemparan dengan 7 buah batu kerikil dan tidak boleh disatukan sekaligus. Batu-batu yang sudah dipakai melempar tidak boleh digunakan untuk lemparan berikutnya. Tahapan berikutnya yakni tahalul. Pada tahap ini jamaah diwajibkan bercukur. Untuk laki-laki lebih baik dicukur sampai gundul. Sedangkan untuk wanita hanya dicukur ala kadarnya. Setelah tahalul, boleh memakai pakaian biasa dan melakukan semua perbuatan yang dilarang selama ihram. Tahapan selanjutnya yaitu tawaf ifadah. Sebelum masuk Masjidil Haram, jamaah dianjurkan berwudu terlebih dahulu. Jamaah boleh masuk Masjidil Haram lewat pintu mana saja. Tapi dianjurkan mengikuti contoh Rasulullah SAW yang masuk melalui pintu Babus Salam atau Bani Syaibah. 1
Saat masuk Masjidil Haram disarankan untuk mengucapkan doa. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Artinya, dengan nama Allah, salawat dan salam untuk Rasulullah, ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Setelah itu turun dan terus menuju tempat tawaf. Jamaah mulai tawaf dari garis lurus, tepatnya di area dekat Hajar Aswad yang terletak di antara pintu Ka'bah dan tanda lampu hijau di lantai atas Masjidil Haram. Dalam pelaksanaan tawaf pada putaran 1-3 jamaah pria dianjurkan untuk lari-lari kecil. Sedangkan pada putaran 4-7 jamaah dianjurkan dengan jalan biasa. Sementara untuk wanita tidak ada lari-lari kecil saat melakukan tawaf. Sepanjang tawaf, membaca doa saat berada di antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad. Doa saat tawaf yang selalu dibacakan oleh Rasulullah SAW adalah doa sapu jagat, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Artinya, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Sesudah tawaf, tahap selanjutnya yakni sa'i yang dimulai dari Safa ke Marwah. Sa'i dilakukan dengan 1 kali perjalanan dengan urutan dari Safa ke Marwah 1, Marwah ke Safa 2, dan seterusnya sa'i berakhir di Marwah. Sa'i dikerjakan dengan cara berjalan, tapi pada batas di antara 2 lampu hijau, jamaah dianjurkan berlari-lari kecil. Sa'i merupakan penghargaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada istri Nabi Ibrahim dalam rangka mencari air untuk minum putra beliau yaitu Nabi Ismail alaihi salam. Tahapan selanjutnya bagi jamaah haji yaitu melakukan lempar 3 jumroh dan mabit di Mina pada hari tasyrik. Jamaah diwajibkan melempar jamarat untuk 3 tiang secara berurutan yaitu mulai dari tiang jamarat kecil, tengah, dan besar. Masing-masing tiang dilempar dengan 7 batu. Yang terakhir yaitu tawaf wada. Tawaf wada merupakan tawaf perpisahan setelah menyelesaikan seluruh ritual haji untuk meninggalkan Mekah dan kembali ke negaranya masing. Nah, dari berbagai penjelasan yang Ibu sampaikan tadi, Ibu minta kalian untuk mencatat kesimpulan tentang pembelajaran yang kita pelajari hari ini dengan minimal 3 poin. Ibu ada pertanyaan. Kalian coba jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, jelaskan pengertian haji menurut istilah. Yang kedua, jelaskan perbedaan rukun dan wajib haji. Yang ketiga, sebutkan 3 cara haji yang dilakukan kaum muslimin. Yang keempat, hukum haji bagi orang yang sudah pernah berhaji adalah. Yang kelima, berniat memulai melaksanakan ibadah haji disebut. Jawabannya ditulis di buku kalian dan dikumpulkan paling lama minggu depan beserta ringkasan tadi anak-anak. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Angkat kedua tangannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Dengan berdoa tadi, maka berakhirlah pembelajaran kita hari ini. Ibu minta maaf jika terdapat kekurangan dalam pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi anak-anak semuanya. Amin. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.